Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 121. Umi, apa yang Umi lakukan padaku? Tanya Farah dengan tatapan kosong, berusaha tetap tersenyum walaupun kini air matanya mulai keluar. Memegangi pipinya yang ditampar begitu kuat oleh Umi dari gusnya. Jangan merendahkan menantu saya Farah, teriak Umi Husna penuh emosi. Kamu kan yang mendorong menantu saya. Umi akutit. Saya hanya ingin jawaban Farah bukan kebohongan. Jawab jujur sekarang. Akhirnya Farah menangis kembali. Umi aku memang mendorongnya. Meninggalkannya. Seorang diri yang tengah kesakitan. Aku salah Umi, tapi dia juga salah. Lihat pipiku ditampar Umi. Sekarang dia dengan jahatnya menumpahkan sup pada tubuhku. Kulitku panas Umi, sakit Hiks. Umi Husna menepis tangan Farah, membuat Gus Azan akhirnya ikut menarik tangan adiknya. Gus Azan sejak tadi diam karena dia begitu terkejut atas apa yang terjadi. Semakin terkejut karena melihat wajah sekilas istri dari Gus Ikram yang ternyata dia perempuan yang pagi tadi berada di depan dalam bersamanya. Ternyata perempuan itulah istri dari Gus Ikram. Lepas. Kak AZZAN, lepaskan aku. Aku tidak salah. Wanita rendahan ini yang salah Kak. Teriak Farah mulai memberontak. Farah sudah cukup. Kamu terlalu jauh membuat kekacauan. Teriak Gus Azan murka. Membuat Farah semakin dibuat menangis histeris. Semua orang tidak mempercayaiku. Kenapa kalian tidak percaya aku? Wanita ini flaying victim. Dia yang munafik bukan aku. Melihat keadaan yang semakin kacau membuat Gus Hilmi akhirnya mundur lalu dia mengambil ponsel dari saku jubahnya dan mengirimkan pesan pada adiknya untuk segera ke dalam sekarang. Di mana kamu Ikram? Cepatlah datang, gumamnya cemas. Dero-dela, apa yang terjadi? Semua atensi menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Tiba-tiba saat Ikram ingin mendekati istrinya dia harus dibuat tertegun sebab tubuhnya harus mendapatkan pelukan kuat dari Farah yang kini menangis pilu. Gus Ikram, lihatlah mereka semua sudah dihasut oleh wanita itu. Pipiku ditampar oleh Yulia Hicks. Bahkan kini seluruh tubuhku pun harus mendapatkan tumpahan sup olehnya. Dia jahat Gus, aku takut. Ikram seketika mendorong tubuh Farah saat itu juga, lalu mundur dengan raut wajah penuh terkejut. Apa yang kamu lakukan Farah? Berani-beraninya kamu memeluk saya. Aku hanya takut Hicks. Yulia jahat padaku Gus. Semua orang tak percaya aku. Termasuk kakak sendiri. Dan sekarang hanya Guslah yang aku percayakan. Sekarang Ikram seperti orang bodoh. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi melihat Dokter Syera yang datang pasti telah terjadi sesuatu pada istrinya. Ikram mengabaikan Farah lalu dia kembali mendekati istrinya, menjatuhkan tubuhnya di sisi ranjang. Mas Ubi, bawa aku pergi, pinta Yulia dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin pulang. Pulang kemana? Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu baik-baik aja kan? Terus, kandunganmu bagaimana? Kenapa diam? Semua orang tolong jelaskan apa yang terjadi. Teriak Ikram begitu panik. Dia benar-benar seperti orang bodoh di sini. Semua orang diam termasuk Yulia sendiri. Mereka begitu syok akan sikap Farah. Sedangkan Yulia kini sudah lelah untuk berdebat. Aku mau pergi ke rumahku. Rumah ayah dan bundaku, Mas Ubi. Sayang masalah ini akan kita selesaikan hari ini. Farah akan pergi ke tempat asalnya, jadi jangan pulang ke rumah keluargamu, pinta Umi Husna. Tidak, aku tidak akan pergi dari sini. Aku tidak salah.
Kenapa kalian ingin mengusirku? Teriak Farah begitu tak terima. Aku hanya ingin pergi dari sini, Mas. Tolong bawa aku pergi sekarang, mohon Yulia. Lagi. Menutup telinganya sebab teriakan Farah membuat tubuhnya kembali bereaksi ketakutan. Bawa Yulia pergi Ram, perintah Gus Hilmi dengan tegas. Dia tahu mental ibu hamil. Adik iparnya ini terguncang. Kandungan Yulia baik-baik aja, tidak ada yang perlu ditakutkan, lanjutnya seakan tahu apa yang dipikirkan adiknya itu. Jika ini yang Yulia inginkan, bawa menantu Umi pergi dari sini Ram. Pikirannya tidak sedang baik-baik sekarang, pinta Umi Husna juga. Nanti abang akan menjelaskan semuanya. Sekarang bawa istrimu pergi. Ikram akhirnya mengangguk sambil mengendong istrinya ala bridal style untuk pergi. Farah yang melihatnya pun tak terima, dia berteriak dan ingin mengejar namun tangannya dengan kuat ditahan oleh Gus Hasan. Lepas. Gus Ikram itu milikku bukan milikmu Yulia. Kamu tidak ada hak untuk memilikinya. Gus Ikram tunggu. Aku mencintaimu. SEHARUASNYA kamu memilihku bukan wanita tak berpendidikan itu. Yulia menutup telinganya dengan kuat, penuh dengan rasa takut juga rasa panas yang membakar hatinya. Yulia marah, ingin membalas semua kata-kata dari Farah, namun jika ia membalas tidak akan baik untuk kandungannya. Ia harus tetap tenang, walaupun rasa marah yang tertahan di hatinya begitu kuat datang. Ikram sempat melirik ke belakang di mana Farah menangis histeris dan berusaha memberontak dari Gus Hasan yang menahannya. Sampai akhirnya dia keluar dari pesantren dengan langkah lebarnya. Semua para santri yang melihat pun berisik-bisik, mereka mendengar teriak histeris dari dalam-dalam di mana pintu terbuka memperhatikan Ning Farah yang hilang kendali, berusaha ditahan oleh Gus Hasan dan Gus Hilmi. Apa yang terjadi dengan Yulia? Kenapa Gus membawanya pergi dari pesantren? Kalian dengarkan teriakan keras itu. Itu suara dari Ning Farah. Lihat ke depan, Ning Farah ngamuk memukul Gus Hasan yang berusaha menahannya. Gus Hilmi pun sampai harus turun tangan membantu. Ya Allah, Gus Hilmi harus terkena cakaran oleh Ning Farah. Bahkan lihatlah, Ning Wardah yang ikut menahan pun harus terdorong, untung aja Umi Husna menahan tubuhnya. Astagfirullahaladzim, Ning Farah seperti kerasukan setan. Sementara Sasha dan Najwa yang melihat Ning mereka yaitu Ning Farah hanya bisa terdiam membisu, dengan wajah syoknya. Lepaskan aku. Kalian semua bodoh. Bisa-bisanya kalian tertipu akan kemunafikan dari Yulia. Otak kalian telah dicuci sama dia. Dasar manusia-manusia bodoh hahaha. Akahahaha. Gus Ikram jangan pergi. Kamu telah memilih istri yang salah. Seharusnya akulah yang harusnya dipilih bukan dia. Cintaku padamu lebih besar daripada cintanya. Aku mohon kembalikan padaku. Jadilah Gus Ikram seperti dulu. Zaujati jangan melamun. Yulia harus menatap suaminya yang kini membersihkan luka robekan di bibirnya dan mengompres pipinya yang memerah dengan air hangat. Mas gak tahu apa yang terjadi. Tapi sepertinya kamu terlibat pertengkaran bersama Ning Farah hingga kamu harus mendapatkan luka seperti ini dan dokter Syera pun sampai harus datang ke dalam untuk memeriksamu. Yulia hanya diam sambil mengelus perutnya. Beberapa menit kemudian dia bersuara. Aku hampir menghilangnya Mas. Ikram menatap perut istrinya lalu tersenyum tipis. Tapi sekarang kamu mempertahankannya. Kamu takutkan kehilangan buah hati kita. Yulia mengangguk dan kini dia menangis. Umi datang ke dalam mimpiku. Aku sadar harus mempertahankan bayi di perutku ini.
Walaupun berat tapi aku harus tetap mempertahankannya karena Dia ingin hidup dan merasakan bagaimana dunia yang kita tinggali. Sekarang bawa aku ke rumah ayahku, Mas. Aku merindukan mereka dan ingin melupakan semua yang terjadi hari ini. Tapi sayang kamu aman di Rom. Pulangkan aku ke rumahku. Aku merindukan mereka. Merindukan tempat di mana aku dilahirkan dan dididik, Mas. Hatiku hancur, Mas. Farah telah menghancurkannya. Dia menyakitiku, menyakiti harga diriku yang aku pertahankan selama ini. Aku memang perempuan murahan, masa laluku kotor, juga perempuan tidak berpendidikan, hanya lulusan SMA. Yan, jangan merendahkan dirimu sendiri, Zaujati. Wanita itu tidak tahu siapa kamu. Dia hanya berkata omong kosong dan kamu jangan memasukkan ke hatimu. Ikram mengelus dada istrinya yang naik terus dengan napas yang begitu tak beraturan. Kamu istimewa, Zaujati. Sangat-sangat istimewa. Tidak peduli apa yang orang-orang katakan, bagi Mas kamu perempuan terindah di masa sekarang maupun masa kini dan seterusnya. Ikram mengecup kening istrinya dengan sangat lama. Maaf untuk semuanya yang terjadi hari ini. Mas akan menyelesaikan semuanya. Mas janji. Tolong jangan pikirkan apapun sekarang, kamu aman di sisi sama Mas. Yulia mengangguk lalu tersenyum tipis. Kata-kata suaminya berhasil membuatnya bangkit kembali. Ia tidak boleh menjadi Yulia yang peduli pada omongan menyakitkan dari Farah. Ia harus membuangnya untuk memulai kehidupan yang baru bersama pria yang tulus mencintainya ini. Kap. Kedua mata Yulia terpejam saat merasakan suaminya mengecup bibirnya dengan lembut. Maafkan juga suami yang bodohmu ini telat datang membawamu pergi. Yulia menggeleng lalu menggesekkan hidungnya dengan hidung mancung suaminya. Setelah itu dia menjatuhkan rahangnya di pundak sang suami. Aku baik-baik saja sekarang, Mas Ubi. Tolong bantu aku ke kamar mandi. Aku ingin mandi lalu mengambil wudhu karena aku belum salat asyar. Masih ada waktu 30 menit lagi sebelum azan maghrib tiba. Nanti setelah maghrib aku ingin langsung pergi ke rumah ayahku. Tinggal di sana beberapa hari karena aku merindukan mereka. Rindu juga pada rumah lama di mana aku dilahirkan. Ikram mengangguk, namun sebelum itu dia harus menatap ponselnya yang berbunyi. Tertera nama abangnya yang mengirimkan banyak pesan membuat senyumannya sedikit menurun. Bang Hilmi, Farah mengamuk tidak ingin pulang ke pesantrennya. Gus Yasir yang baru saja tiba sampai menamparkan adiknya tadi, Ram. Kamu tahu hal mengejutkan apa yang abang dapatkan sekarang? Ternyata Farah depresi, dia sempat dirawat di rumah sakit jiwa karena pernah mengonsumsi narkoba saat kuliah di London. Kamu harus tahu Ram, Farah terjebak pergaulan bebas selama dia kuliah di London oleh teman-temannya. Ikram sebenarnya sudah curiga, apalagi sikap Farah yang begitu membuatnya tak nyaman. Farah yang pemalu telah hilang malahan sekarang menjadi Farah yang tidak tahu malu. Farah telah mengusik keluarganya terutama istrinya. Ikram tidak bisa tinggal diam. Setelah dia membuat istrinya tenang dia akan pergi ke pesantren dan mencari tahu apa yang telah terjadi. Mas Ubi ada apa? Ah tidak sayang. Ayo, kamu kan mau mandi dan ambil wudhu kan? Bukannya memapah tubuh istrinya, Ikram malah mengangkat tubuhnya dan membawanya ke kamar mandi. Padahal tubuh Yulia tidak selemah tadi, kini dia sudah bugar kembali dan rasa sakit di perutnya beransur-ansur menghilang. Yulia bangga pada janinnya yang begitu kuat. Sekarang Yulia tahu, dia harus menjauh dari Farah yang mungkin saja sekarang masih ada di pesantren. Farah tidak baik untuk kesehatan janinnya yang ketika melihat wajahnya pun membuat hatinya terbakar rasa panas ingin menyerang wanita itu. Sayang, panggil Ikram meletakkan istrinya untuk duduk di kloset duduk yang tertutup.
Biar Mas yang memandikanmu kamu mau kan? Yulia mengangguk, membiarkan suaminya membuka seragam pesantren yang masih dia kenakan seharian ini. Ikram berjongkok di hadapan istrinya lalu mengelus perut polosnya. Mas sayang kamu dan dedek bayinya. Kami juga sayang Mas Ubi. Ikram tertawa kecil lalu mengangkat tubuh polos istrinya ke bak mandi dan mulai memandikannya. Mas bahagia karena kamu telah menerima keberadaan bayi kita. Sungguh Mas bahagia sayang. Mas mencintaimu melebihi apapun, ungkap Ikram. Aku tahu Mas. Karena Mas juga salah satu alasan aku ingin mempertahankan janinku ini. Yakin masih mau pulang ke rumah orang tuamu? Yulia menatap suaminya sekilas lalu kembali menatap ke depan. Yakin Mas? Ikram menghela nafas panjang lalu menatap layar ponselnya di mana Bang Hilmi mengatakan jika Farah masih ada di pesantren. Dia mengamuk tidak mau pulang walaupun sudah Gus Yasir, anak tertua dari Kiai Fatih, datang dan menamparnya akan kelakuan memalukan adiknya. Mas kasih kamu waktu 5 hari aja ya di rumah orang tuamu, setelah itu kamu tinggal sama Mas lagi dan keluarga Mas di pesantren. Yulia mengangguk sebagai jawaban. Lalu pandangannya turun menatap perutnya yang kini dielus oleh suaminya dan dikecup beberapa kali. Aku gak sanggup hadapin Farah lagi Mas. Dia udah gila dan gak tertolong lagi. Aku capek memikirkan wanita itu yang tanpa tahu malunya ingin merusak pernikahan kita. Jika aja aku gak hamil, aku pasti yang akan menyeretnya pergi keluar dari pesantren bahkan mungkin lebih dari itu. Istighfar sayang. Jangan sampai kebencian dan kemarahan menguasaimu. Ingat perkelahian bukan menyelesaikan semuanya malahan memperumit. Jika kamu mengandalkan emosimu kamu akan sama saja dengan Farah. Mas tidak mau tangan cantikmu ini memukul orang. Percayalah, Mas memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang terbaik. Yulia seketika beristighfar sambil mengusap wajahnya kasar, lalu mengangguk. Aku merasa bingung, Mas, melihat sifat Farah yang begitu merugikan. Bukankah orang tuanya selalu mendidiknya dengan baik dan memberi bekal ilmu yang berguna? Seharusnya Farah mampu menjadi pribadi yang lebih baik daripada aku, bahkan dia anak dari kiai pondok pesantren yang mendapatkan gelar Ning. Farah terjebak pergaulan bebas sayang. Kuliah di London selama 5 tahun imannya sudah menghilang dan kini keluarga Kiai Fatih berusaha mengembalikannya pada Farah yang dulu, namun tidak mudah. Kamu juga melihatnya kan, dia ingin memiliki sesuatu yang dulu dia miliki apapun caranya. Yulia kembali beristighfar. Bagaimana bisa Farah yang dididik sejak kecil penuh dengan ilmu agama bisa terjebak pergaulan bebas di London? Tidak heran sebenarnya, Yulia pun pernah merasakan bagaimana pergaulan bebas membutakan kehidupannya di masa lalu. Jujur saja pergaulan bebas memang menyenangkan namun hanya di awal, saat di akhir semuanya berakhir penyesalan yang akan diterima. Pergaulan bebas itu membahayakan, sekali terjebak kita akan sulit keluar dari jeratannya. Faktor utama masuk ke pergaulan bebas adalah pertemanan. Kita harus mencari teman yang baik, mengajak kita ke jalan kebaikan bukan teman toksik yang mengajak kita ke jalan keburukan. Yulia pun merasakan dampak bagaimana pertemanan toksik merubah hidupnya. Maka dari itu kita harus pandai-pandai memilih teman. Jika dilihat dia adalah teman toksik maka kita harus jauhi, jangan dekati. Percayalah teman seperti itu merusak. Sayang kamu ngelamunin apa? Yulia tersentak kaget lalu menggeleng dengan cepat. Dia menatap ke depan di mana mobil yang membawanya pergi telah melaju dengan kecepatan normal oleh suaminya. Jangan melamun gak baik sayang, apalagi kamu tengah hamil. Maaf Mas. Nanti di depan kita berhenti ya beli martabak untuk kamu dan orang tuamu.
Boleh aku beli mie gak mas? Aku rindu makan mie, cicitnya pelan. Boleh sayang. Serius. Mata Yulia berbinar, menatap suaminya dengan penuh harapan. Malam ini saja tapi ya. Nanti di dekat pertigaan mas pernah lihat penjual mie goreng. Hanya saja mie-nya jangan pakai cabai. Yulia mengangguk lalu tersenyum lebar. Dia kira suaminya akan menolak keinginannya. Tapi ternyata tidak. Melihat senyum yang tertarik di bibir istrinya membuat Ikram ikut tersenyum. Hanya mie yang sepertinya membuat mood baik istrinya kembali. Terus nanti aku bolehkan pesen kopi pahit mas? Kalau kopi gak boleh. Kopi pahit gak baik untuk dedek bayi yang tengah kamu kandung. Kalau susu coklat gimana? Tentu boleh sayang. Mau beli sekalian atau mas buatin? Di koper yang kamu bawakan mas masukkan susu ibu hamil untuk kamu. Kalau mau nanti mas akan cari air panasnya di warung terdekat. Oh iya susunya nanti jangan lupa kamu minum tiap hari. Tunggu, jadi susu coklat yang aku minum tiap hari itu susu ibu hamil? Ikram tertawa lalu mengangguk. Maaf bohongin kamu sayang. Kalau mas bilang selama ini kamu minum susu ibu hamil pasti kamu akan nolak dan tahu keadaanmu yang hamil. Yulia mengusap perutnya lalu cemberut. Aku kayak orang bodoh tahu mas gak tahu aku hamil, padahal aku yang mengandung. Ya maaf sayang, soalnya kan kamu waktu itu belum siap hamil dan mas takut kamu berbuat macam-macam. Maafkan mas yang gak percaya kamu sampai mas menyembunyikan kebenaran ini. Aku maafin gak ya? Ikram menatap sekilas istrinya yang menatapnya dengan senyuman menggoda. Mas gak maksa kamu buat maafin mas Zaujati. Mas memang salah sudah berbohong dan menyembunyikan rahasia sebesar ini dari kamu. Kalau kamu masih marah perihal itu, mas gak masalah. Namun kamu harus tahu, mas akan melakukan cara apapun agar kamu gak marah lagi sama mas. Manisnya, ucap Yulia tanpa sadar. Apa sayang? Manis. Yulia bertopang dagu lalu tersenyum tipis menatap wajah suaminya. Selain tampan dan berilmu suaminya begitu pengertian. Ia begitu beruntung menjadi istri dari seorang ustadz dingin ini. Kata-kata mas mengandung banyak gula. Mungkin ini efek karena mas selalu minum teh. Manis kali ya. Ikram tertawa mendengar perkataan ngawur istrinya. Mobil putih yang Ikram bawa akhirnya berhenti di sisi jalan di mana ada banyak pedagang kaki lima yang tidak sepi akan penjual. Penjual martabak pun juga ada dan ternyata di sisinya ada penjual ayam bakar, sate, mie goreng, nasi goreng, siomay, telur gulung, bakso, mie ayam, bahkan es buah pun ada. Yulia yang melihat makanan favoritnya yang seperti ingin dia beli semuanya membuat air liurnya tanpa sadar keluar. Buru-buru dia mengusapnya takut suaminya melihat dan itu sangat memalukan untuknya. Padahal sebenarnya Ikram telah melihat tingkah istrinya yang begitu antusias menatap banyak penjual di hadapan mereka. Tidak sia-sia dia menepikan mobilnya. Ikram keluar dari mobil lalu membuka pintu mobil untuk istrinya. Ayo sayang keluar. Mas martabak rasa kacang hijau satu, pesan Ikram. Lalu beralih menatap istrinya. Sayang kamu mau pesan rasa apa? Rasa yang pernah ada mas. Serius sayang. Yulia tertawa lalu menunjuk-nunjuk martabak rasa ketan. Mas martabak satu lagi rasa ketan. Buatnya bentuk hati ya mas buat istri tercinta saya. Dan kandungannya.